Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ajeng Lestari dengan nomor induk mahasiswa 1222122100012 dari program studi Ilmu Administrasi Niaga di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Administrasi Perkantoran Modern. Dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani, SPD MPD. Baik, sebelum ke materi, saya akan membacakan pokok pembahasannya. Di sini ada 7 pokok pembahasan. 1. Sejarah administrasi dan memahami sudut pandang administrasi. 2. Hakikat administrasi perkantoran modern. 3. Prinsip-prinsip administrasi perkantoran. 4. Kriteria pokok administrasi dan penataan administrasi. 5. Fungsi-fungsi administrasi penyimpanan arsip. 6. Kaitan komunikasi dengan administrasi dan pengertian komunikasi. 7. Pengoperasian komputer pada manajemen perkantoran. Sejarah administrasi dan memahami sudut pandang administrasi. Sejarah administrasi. Yang pertama, masa ini disebut masa survival periode 1886 sampai 1930. Yang kedua, masa consolidation and completion periode 1930 sampai 1945. Yang ketiga, masa human relation periode 1945 sampai 1959. Yang keempat, masa behavioral periode 1959 sampai sekarang. B. Pengertian administrasi. Menurut Giorgi Arteri dalam bukunya Office Management and Control, manajemen kantor adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan. C. Tujuan administrasi. Ada 4 tujuan administrasi, yaitu 1. Menyusun program usaha. 2. Evaluasi kegiatan organisasi. 3. Memantau kegiatan administrasi. 4. Memastikan keamanan bagi kegiatan usaha. Hakikat administrasi perkantoran modern. A. Pengertian kantor. Menurut Prajudi Atmosudirjo tahun 1982, halaman 25, kantor adalah unit organisasi terdiri atas tempat, staf personil, dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan. B. Ciri-ciri kantor modern. Dari segi sarana dan prasarana yang digunakan, diantaranya adalah punya bangunan dan tata ruang yang baik serta modern. Seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis teknologi informasi atau TI sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman, dan akurat. Perlengkapan kantor sesuai dengan keperluan terkini, misalnya komputer. Unsur-unsur administrasi perkantoran. Unsur-unsur administrasi perkantoran ada 8, yaitu 1. Pengorganisasian, 2. Manajemen, 3. Tata hubungan, 4. Kepegawaian, 5. Keuangan, 6. Perbekalan, 7. Tata usaha, 8. Perwakilan atau humas. Prinsip-prinsip administrasi perkantoran. A. Pengertian administrasi. Di sini ada pengertian administrasi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi yaitu tulis-menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, dan pengarsipan. Sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. B. Tujuan administrasi. 1. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi. 2. Mengamankan rahasia organisasi. 3. Mengelola seluruh dokumentasi organisasi yang berguna untuk kelancaran fungsi manajemen. C. Ruang lingkup administrasi perkantoran. Ada yang namanya kegiatan kantor. Kegiatan kantor ini meliputi 1. Office planning, 2. Office organizing, 3. Office briefing. Sedangkan sarana dan fasilitasnya ini meliputi 1. Gedung, 2. Interior, 3. Lokasi kantor, 4. Mesin atau peralatan. Kriteria pokok administrasi dan penataan administrasi.
A. Kriteria pokok administrasi. Menurut Toha, tahun 1990 menjelaskan bahwa ilmu administrasi, baik yang ada pada pemerintahan maupun swasta, dasar utama yang menjadi tujuannya adalah mencapai efisiensi. Tujuan pokok dari ilmu administrasi adalah terlaksananya suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan pengeluaran tenaga kerja dan perbekalan yang sedikit-dikitnya. B. Unsur-unsur kriteria pokok administrasi ada 3, yaitu 1. Rasionalitas, yaitu kerjasama 2 orang atau lebih, mengandung pengertian bahwa setiap orang sudah berpikir bahwa apabila ia bekerja sendirian atau sendiri-sendiri, maka kegiatan yang akan dicapai tidak mungkin atau sulit terlaksana. 2. Efektivitas. Efektivitas sebagai motif administrasi berkaitan dengan hal yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan. Apabila sasaran atau tujuan sudah tercapai sesuai dengan waktu dan rencana yang ditentukan, maka kegiatan ini sudah dikatakan efektif. Yang ketiga, efisiensi. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara hasil dan biaya, di mana hasil harus lebih besar daripada biaya. C. Penataan administrasi. Menurut Badudu Zain, tahun 1996, halaman 132, penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil, atau proses yang panjang, di mana dalam proses penataan ini perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan yang telah teratur demi pencapaian sebuah tujuan. Bentuk nyata dari adanya penataan administrasi adalah terjadinya suatu perubahan tentang pelayanan masyarakat dalam bentuk pemeranan kegiatan, sumber daya aparatur sesuai dengan ketepatan waktu dan tingkat kepuasan. Fungsi-fungsi administrasi penyimpanan arsip. A. Pengertian arsip. Menurut Dr. Andes Liangji, dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara tepat ditemukan kembali. B. Tujuan arsip. Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah, yaitu menyampaikan surat dengan aman dan mudah selama diperlukan. B. Menyiapkan surat setiap saat diperlukan. C. Mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai sangkut paut dengan suatu masalah yang diperlukan sebagai pelengkap. C. Sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip ada 5 macam, yaitu 1. Sistem abjad. Sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan metode penyusunan secara abjad atau alfabet atau menyusun nama dalam urutan nama-nama mulai dari A sampai Z. Sistem abjad lebih cocok digunakan terhadap arsip yang dasar penyusunannya dilakukan terhadap nama orang, nama organisasi, nama lokasi atau tempat, nama benda, dan masalah. 2. Sistem perihal atau subjek. Disebut juga sistem masalah merupakan sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada pokok masalah surat. Sebelum menerapkan sistem subjek, terlebih dahulu harus disusun pedomannya yang dijadikan sebagai dasar penataan arsip pada tempat penyimpanannya. 3. Sistem nomor. Sistem penataan arsip berdasarkan nomor-nomor kode tertentu yang ditetapkan untuk setiap arsip. Dalam sistem nomor terdapat beberapa variasi, antara lain sistem nomor menurut Dewey, sistem nomor menurut terminal digit, Meidos digit, Soundek system, duplex numerik, dan strike numerik. 4. Sistem tanggal. Sistem penyimpanan surat yang didasarkan kepada tanggal surat diterima dan tanggal surat dikirim. Dalam suatu surat, biasanya ada 3 tanggal terdiri dari tanggal surat dibuat atau diketik, tanggal surat dikirim atau diterima, dan tanggal yang menyebutkan permasalahan surat. 5. Sistem wilayah. Suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah atau daerah. Penyusunan arsip-arsip dilakukan berdasarkan pembagian wilayah daerah yang menjadi alamat suatu surat.
Kaitan komunikasi dengan administrasi dan pengertian komunikasi. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan komunikasi administrasi adalah penyampaian pesan secara timbal balik di antara anggota untuk menumbuhkan saling pengertian dalam rangka saling mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dalam masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Unsur-unsur komunikasi ada 4, yaitu 1. Komunikator, 2. Saluran atau media, 3. Pesan, 4. Komunikan. Pengoperasian komputer pada manajemen perkantoran. Komputer adalah alat yang sangat dibutuhkan untuk menyimpan dan memproses data atau dokumen di kantor. Maka dari itu, perangkat ini wajib ada di dalam sebuah kantor. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Sejatinya, hardware masih terbagi menjadi 4 bagian, yakni input device, output device, processing device, dan storage device. Keempat komponen ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud alias tak kasat mata. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software kembali dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yakni software aplikasi, software sistem, dan software tambahan. Brainware. Istilah brainware mungkin sangat jarang disebutkan dalam komponen sistem komputer, perangkat komputer. Namun, kehadiran komponen ini tak bisa lepas dari kesatuan sistem komputer. Berbeda dari hardware dan software, brainware merupakan sebuah faktor yang berasal dari perangkat komputer. Dalam hal ini, istilah brainware merujuk pada pengguna komputer. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu administrasi perkantoran atau manajemen kantor adalah rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi atau mengatur dan menyusun, mengarahkan, mengawasi atau melakukan kontrol, serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketatausahaan. Penerapan sistem komputer modern sekarang ini menjadi satu hal yang penting. Perusahaan yang mengikuti perkembangan zaman dengan baik bisa lebih maksimal dalam bekerja. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.